Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Melati Wideningsih, kelas 1 PA04 dengan nomor absen 27 dan NPM 1152260. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu teori belajar menurut Albert Bandura, yaitu teori kognitif sosial, adalah teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Profesor Psikologi Stanford yang terkenal, Albert Bandura. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang secara aktif membentuk dan dibentuk oleh lingkungan mereka. Secara khusus, teori merinci proses pembelajaran dan pemodelan observasional dan dipengaruhi self-efisiensi pada produksi perilaku. Teori ini memandang manusia sebagai agen aktif yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Komponen utama dari teori ini adalah pembelajaran observasional, proses mempelajari perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan dengan mengamati orang lain. Kemudian, memproduksi perilaku yang dipelajari untuk memaksimalkan imbalan. Dalam konteks pembelajaran, contoh teori kognitif sosial yakni ketika seorang anak meniru apa yang telah dilakukan orang tuanya. Misalnya, ayah dan ibunya rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain, sehingga anaknya yang belajar melihat proses tersebut dan akan meniru perilaku yang orang tuanya sebelumnya lakukan. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman Amerika. Ia lahir di kota Reval, Rusia. Dalam penelitian simpanse ini, Kohler mengamati cara di mana simpanse memecahkan masalah seperti dari mengambil pisang bila berada di luar jangkauan. Ia menemukan bahwa mereka menempuh peti kayu untuk digunakan sebagai tangga darurat dalam rangka untuk mengambil makanan. Jika pisang diletakkan di tanah di luar kandang mereka akan menggunakan tongkat untuk memperpanjang jangkauan tangan mereka. Kohler menyimpulkan bahwa simpanse belum sampai pada metode trial and error atau yang telah diklaim oleh psikolog Amerika Edward Thorndike sebagai dasar pembelajaran dari semua binatang melalui hukum efek, melainkan bahwa mereka telah mengalami wawasan, di mana setelah menyadari jawabannya, mereka kemudian melanjutkan untuk melaksanakannya dengan cara tersebut. Kemudian lanjut ke soal nomor 3 yaitu Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu seekor anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing, sehingga kelihatan kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan suatu makanan, maka akan keluarlah air liur anjing tersebut. Sebelum makanan diperlihatkan, maka yang diperlihatkan adalah sebuah bel. Baru makanan, dengan sendirinya air liur pun akan keluar. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sebuah bel saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Kesimpulannya yaitu produksi air liur anjing bisa dikondisikan oleh Pavlov. Kesimpulan dari eksperimennya, dengan perlakuan dan kondisi, maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tak lagi disajikan. Dan untuk soal yang terakhir, nomor 4, yaitu dalam teori operant conditioning oleh B.F. Skinner,
berpendapat bahwa perilaku refleks hanyalah sebagian kecil dari semua tindakan. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Dalam dunia penelitian, konsep ini bisa terlihat pada tikus-tikus dalam percobaan. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan 2 buah lampu, masing-masing berwarna hijau dan warna merah. Lalu, di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Namun, jika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus akan menerima setruman ringan. Lama-kelamaan, tikus tersebut belajar bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu hijau yang menyala dan mengabaikan tuas saat lampu merah yang menyala. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.